Wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali untuk mengkaji hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab nomor 132 yang ada di halaman 274, yaitu bab tentang al-ulfah. Di sini diterjemahkan kedekatan hati. Apa maksudnya kedekatan hati? Maksudnya adalah motivasi untuk rukun sesama Muslim, motivasi untuk akrab sesama Muslim, motivasi untuk menjaga persaudaraan di antara sesama Muslim. Inilah kira-kira bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di dalam bab ini beliau menyampaikan beberapa hadis, tepatnya 3 hadis. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas hadis yang pertama saja, yaitu hadis nomor 261. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As, dari Nabi SAW beliau bersabda, inna ruhal mu'minaini layaltaqiyani fi masirati yaum. Sesungguhnya nyawa dua orang yang beriman akan bertemu, walaupun jaraknya itu sejauh 1 hari perjalanan. Sekalipun jaraknya berjauhan, maka bisa bertemu. Wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu. Padahal dua orang ini tidak pernah saling ketemu sebelumnya. Hadis ini, kata para ulama, menunjukkan bahwa nanti di hari kiamat ruh, nyawa orang yang beriman itu akan saling ketemu. Padahal jarak tempat tinggal antara si A dengan si B itu jauh. Tadi jaraknya berapa tadi? 1 hari perjalanan. 1 hari perjalanan berarti dari mana ke mana? Sini Lampung. Ya, sini Lampung berapa? Mana? Berapa? 1 hari. Jadi yang satu di Purbalingga, yang satu di mana? Lampung. Dan enggak kenal sebelumnya. Tapi sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama tekun beribadah. Jadi persaudaraan yang dibangun di atas keimanan itu akan tahan abadi sampai hari kiamat. Walaupun hadis ini dinyatakan dhaif oleh para ulama, akan tetapi dalam ayat Al-Quran ada hal yang menunjukkan itu. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling menyayangi di dunia nanti di hari kiamat akan saling bermusuhan. Orang-orang yang ketika di dunianya saling apa? Menyayangi. Di hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa.
Kalau di dunianya saling menyayangi karena ketakwaan, maka perasaan ini akan bertahan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Tapi kalau di dunianya perasaan cinta dan sayangnya itu bukan di atas ketakwaan, tapi di atas syahwat. Contoh, mencintai pacar. Mencintai apa? Pacar. Ini dibangun di atas keimanan atau syahwat? Syahwat. Kalau mencintai istri? Ya tergantung. Istrinya solehah apa enggak? Kalau kita mencintai istri kita karena kesolehahannya, karena ketekunannya dalam beribadah, maka ini akan bertahan sampai hari kiamat. Tapi mencintai pacar, ini adalah dibangun di atas syahwat. Nanti di hari kiamat akan menjadi sebuah permusuhan. Apalagi cinta sesama jenis, LGBT, ya. Apalagi sampai nikah, Jono sama Joni, Sinta sama Siti, ya. Dua mempelai namanya Jono sama Joni, yang satunya Sinta sama Siti. Ini gak akan bertahan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena bukan dibangun di atas ketakwaan, bahkan dibangun di atas penentangan terhadap aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengharamkan LGBT. Maka Allah Azza wa Jalla menyampaikan, orang-orang yang saling menyayangi karena Allah, nanti di hari kiamat akan saling menyayangi juga. Jadi kecintaan kita kepada teman kita karena kesolehannya, karena kesolehannya. Kenapa saya sayang sama teman sekelas? Karena teman-teman sekelas sama-sama menghafal Al-Quran, sama-sama tekun beribadah. Maka kecintaan yang seperti ini akan bertahan sampai hari kiamat, dan nanti kita akan saling bertemu di hari kiamat kalau dua-duanya masuk surga. Bahkan andaikan salah satunya masuk neraka, masuk neraka, maka yang masuk surga ini bisa bantuin untuk mengeluarkan yang masuk neraka ini dari neraka. Dia akan berkata kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbi, dulu si fulan ini sama saya sama-sama di masjid bareng, sama sholat bareng, sama-sama melakukan ibadah, kok tidak ada? Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan si mumin itu untuk melihat ke neraka, dicari di sana. Dan si mukmin ini adalah orang yang sangat peduli dengan nasib saudaranya, maka dia akan cari sampai kemudian ditemukan. Si mukmin ini berkata kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbi, izinkan aku untuk mengeluarkan orang ini. Maka sama Allah Azza wa Jalla diizinkan. Ini namanya syafaat, mukmin kepada mukmin yang lain. Maka berteman secara akrab dengan sesama mukmin ini bukan hanya menguntungkan di dunia, tapi juga menguntungkan sampai di akhirat. Keuntungannya di dunia apa? Keuntungannya di dunia akan saling mengingatkan. Kalau teman kita adalah mukmin, kita telat sholat, diingatkan kita. Tapi kalau temannya bukan orang yang beriman, bukan malah mengingatkan, malah ngajak tidak sholat. Maka kalau kita punya teman orang yang beriman, dia akan menguntungkan kita di dunia karena selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Itu keuntungan di mana? Di dunia. Keuntungan di akhiratnya bisa saling memberikan syafaat. Siapa yang lebih beriman, dia akan bisa memberikan syafaat kepada saudaranya. Maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memotivasi kita untuk saling mendekatkan hati, saling mendekatkan persaudaraan, kerukunan sesama kita, dan persaudaraan inilah yang akan kekal abadi, bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat
insyaallah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di surganya nanti sebagaimana Allah pertemukan kita di masjid yang mulia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.